warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat UTEP, perkenalkan nama saya Putri Fitra Rahmatia dengan NIM 859716806. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Palu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Filsafat Ilmu, di mana saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pertama, mari kita pahami makna kata pilar. Dalam konteks pendidikan, pilar diibaratkan sebagai tiang penyangga yang kokoh. Sebuah bangunan tidak akan berdiri tegak dan aman tanpa tiang penyangga yang kuat. Demikian juga pendidikan. Pendidikan membutuhkan nilai-nilai, prinsip, dan landasan yang menjadi dasar atau tiang penguat agar sistem pendidikan tersebut tetap memiliki arah, tujuan, dan karakter yang jelas, tidak mudah goyah oleh perubahan zaman, serta mampu mencetak generasi yang berkualitas. Di Indonesia, pilar pendidikan yang paling fundamental dan menjadi identitas bangunan ini adalah pemikiran dari Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip emas atau pilar utama pendidikan yang sangat terkenal hingga kini, yaitu 1. Ingarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Ini bermakna bahwa pendidikan orang tua atau pemimpin harus mampu menjadi teladan yang baik, memberikan suri tauladan dan sikap, perilaku, dan pengetahuan bagi peserta didik. 2. Ingmadya Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun semangat. Pendidikan tidak hanya memberi contoh, tetapi juga harus mampu berada di tengah-tengah siswa, memotivasi, menumbuhkan minat, serta membangun keinginan dan kemampuan belajar pada diri anak didik. 3. Tutpuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Pendidikan harus mendukung dari belakang, memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada siswa untuk membangun suatu potensinya, namun tetapi memberikan dukungan dan arahan agar mereka mampu mandiri dan maju. Ketiga pilar ini adalah satu kesatuan yang utuh, memberi contoh, membangun semangat, dan mendorong kemajuan. Analisis relevansi dan tantangan di era digital. Kini kita masuk ke era digital, di mana teknologi informasi berkembang sangat pesat. Pertanyaannya, seberapa relevankah ketiga pilar ini? Apakah masih bisa diterapkan? Dan apa tantangannya? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Ingarso sung tulodo di era digital. Relevansinya sangat tinggi. Dulu, contoh diberikan secara langsung di kelas. Sekarang, dunia maya adalah ruang publik yang luas. Pendidik dan orang tua harus menjadi teladan juga di dunia digital. Bagaimana berkomunikasi yang sopan di media sosial, cara mencari informasi yang benar, hingga etika menggunakan teknologi. Tantangannya, siswa kini lebih banyak meniru apa yang ada di internet daripada apa yang dikatakan guru. Banyak konten negatif atau tidak pantas yang mudah diakses. Tugas pendidik semakin berat untuk menyaring dan memberikan contoh yang benar
di tengah banjir informasi ini. Kedua, Ing Madya Mangunkarso di era digital. Prinsip ini sangat dibutuhkan, terutama saat pembelajaran daring atau penggunaan teknologi di kelas. Pendidik harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan menyenangkan menggunakan aplikasi, video, atau media interaktif. Di sini, peran guru bukan lagi sekedar memberi materi, tapi fasilitator yang mengakibatkan semangat belajar siswa agar tidak bosan di depan layar. Tantangannya, jarak fisik seringkali membuat semangat belajar menurun. Tidak semua siswa memiliki akses teknologi yang sama, dan tidak semua pendidik menguasai teknologi dengan baik. Ini menjadi celah kesenjangan pendidikan. Ketiga, Tutwuri Handayani di era digital. Di era informasi, pengetahuan ada di mana-mana. Siswa bisa mencari apa saja sendiri. Prinsip ini mengajarkan guru untuk tidak mendikte, tapi mendorong siswa menjadi pembelajar mandiri, kritis, dan kreatif. Guru mengarahkan siswa agar cerdas menyaring informasi, membedakan fakta dan hoaks, serta memanfaatkan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Tantangannya, kemudahan akses kadang membuat siswa malas berpikir kritis, misalnya menyalin jawaban dari internet tanpa memahami. Selain itu, karakter siswa mudah terpengaruh tren yang tidak mendidik jika tidak ada dorongan dan bimbingan yang ketat dari pendidik. Menjawab persoalan pendidikan nasional. Jika kita lihat persoalan pendidikan nasional saat ini, tantangannya bukan hanya soal fasilitas atau kurikulum, tapi soal karakter, kualitas, dan kesetaraan. Pilar-pilar Ki Hajar Dewantara ini justru menjadi jawaban paling tepat. Teknologi boleh berubah, kurikulum boleh diperbarui, namun nilai dasar pendidik tidak boleh hilang. Dengan Ing Ngarso Sungtulodo, kita membangun karakter dan moral di tantangan arus globalisasi. Dengan Ing Madya Mangunkarso, kita memastikan setiap anak memiliki semangat belajar yang tinggi, terlepas dari latar belakang mereka. Dengan Tutwuri Handayani, kita mencetak generasi yang mandiri, cerdas, dan mampu memajukan bangsanya. Jadi, era digital bukanlah alasan untuk meninggalkan nilai lama, melainkan panggung baru untuk menerapkan pilar pendidikan tersebut dengan cara yang lebih kreatif dan relevan. Kesimpulannya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah fondasi abadi. Di era digital, relevansinya semakin nyata sebagai penyeimbang kemajuan teknologi agar tetap berpihak pada pembentukan manusia yang berbudaya, berkarakter, dan berilmu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.